Maka live kali ini kita akan membahas tentang Donditan yang diundang oleh Helmi Yahya. Dari dalam video Donditan, dalam video Helmi Yahya bicara maksud saya, ada sebuah video di mana Helmi Yahya mengundang Donditan. Dan judulnya adalah, kok Donditan bisa mualaf berdebat agama segitunya ya? Nah, ini menarik perhatian saya dan ini membuat saya jadi berpikir, betapa narasi sumbang dari Donditan ini itu seharusnya diuji oleh seorang Helmi Yahya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi narasi sumbang dari Donditan ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Dan ini channel baru teman-teman, saya buat lantaran channel kisah HMC yang selama 1 bulan terakhir kita perjuangkan agar bisa diterima monetisasinya, ternyata kembali harus mengalami kegagalan. Manusia bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Saya nggak tahu apa rencana Allah di dalam perjuangan channel tersebut, sehingga channel tersebut tidak diberikan izin untuk monetisasi, padahal channel tersebut isinya konten-konten original, seperti kita ngobrol dengan Ustadz Kainama, ya kita ngobrol dengan Mariam, ya seorang mualaf cerdas yang sedang viral tentunya. Jadi channel tersebut dituduh oleh YouTube bahwa channel tersebut isinya konten berulang. Ya, saya nggak ngerti dasar tuduhannya itu apa. Karena kalau kita lihat, tentu saja ini tuduhan nggak mendasar. Ya, tuduhan yang sangat tidak mendasar. Apalagi kalau kita langsung melihat channelnya ya, di channel Kisah HMC, teman-teman bisa cek. Channel tersebut isinya benar-benar original. Kayak ini, mantan pembuat narkoba, putuskan mualaf, ya, Bang Melki. Seorang mantan pembuat narkoba yang mualaf. Ini sisi lain dari mualaf Maryam, ya, sisi lain dari mualaf Maryam. Ini original, hanya Kisah HMC. Begitu juga dengan kita ngobrol podcast dengan Ustadz Kainama. Ini original juga buatan kita. Nah, nih, nemani teman-teman yang datang syukuran, ini juga original. Bagaimana mungkin ini saya dituduh sebagai konten berulang? Ya, jadi YouTube menuduh channel Kisah HMC itu membuat konten berulang mengambil dari video orang. Satu tuduhan yang sangat tidak mendasar. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, apa yang membuat admin YouTube mempertimbangkan untuk menolak permohonan monetisasinya. Apalagi kita ketahui bahwa permohonan channel yang pernah dismonet itu lebih susah. Lebih susah dibandingkan dengan membuat channel baru. Itulah saya putuskan, ya sudah kita buat channel baru saja. Ya, kita buat channel baru, yaitu channel ini, Kisah HMC yang baru ini. Dan mohon dukungannya ya teman-teman ya, mohon dukungannya. Ya nggak apa-apa lah, kita berkorban waktu, ya berkorban tenaga. Dan kemarin saya sudah ngobrol dengan beberapa mualaf yang sebenarnya videonya sudah siap, untuk ditayangkan, tetapi channelnya yang belum ada. Ini yang nyebelin teman-teman. Kita udah podcast, kita udah ngobrol sama mualaf-mualaf, tapi kontennya nggak bisa kita naikkan karena kita nggak punya channel. Kalau saya taruh di Jadi HMC, bentrok, beda segmen, ya, beda konten-kontennya. Jadi terpaksa kita buat dari nol lagi, yaitu channel ini ya, jadi mohon dukungannya. Oke, di kesempatan ini kita nggak akan bahas tentang mualaf. Ya, kita akan membahas tentang seorang pendeta yang menurut saya tidak menunjukkan sikap seorang pendeta. Seharusnya seorang pendeta itu menasihati umat, mengajarkan jemaat, ya, mengajarkan orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan, menjadi pribadi lebih baik, ya, bertobat, mengajarkan yang berbau-bau agama. Tetapi kalau kita lihat pendeta satu ini, yang dia ajarkan adalah nyinyirin orang lain, yang dia ajarkan adalah supaya penonton-penontonnya membenci orang. Ini lucu ya. Jadi menyebarkan kebencian kepada penontonnya. Ini apa-apaan ini ya? Saya sampai nggak habis pikir, kok bisa ada seorang pendeta yang seperti ini. Jadi nama pendetanya adalah Andre Tungtung. Ya, saya lagi hobi bahas dia. Kalau saya sih ngefans sama dia ya. Saya ngefans karena dia lucu. Jadi kalau ditanya kenapa bahas dia, karena saya merasa cukup aneh orang satu ini, dan saya belum seperti ya Andre Tunggal yang semania itu, sebegitu tergila-gilanya dengan seorang Donditan, sampai membahas Donditan itu berjilid-jilid.
Jadi kalau teman-teman lihat ini channelnya Andre Tunggal. Ya, ini channelnya ya. Kalian bisa cek, ya, jangan di subscribe ya. Dan nggak perlu ditonton juga karena isinya nyinyirin aja gitu. Kecuali kalian mau jadi emak-emak yang suka nyinyirin orang, boleh kalian belajar sama dia. Dan dia bukan konten reviewer, teman-teman. Ini bukan konten review, ini konten pendeta. Kalian bisa bayangkan isi konten pendeta tapi isinya seperti ini. Jadi kalau kalian cek ya, ini saya buka langsung sebagai bukti. Kalian bisa lihat 10 konten terakhir Andre Tunggal itu 8-nya membahas Kodondi. Kalau kalian tarik lebih jauh lagi, 20 atau 100 konten Andre Tunggal itu 80%-nya bahas Kodondi terus. Kalau nggak percaya kita hitung sama-sama ya. Nah, kalian bisa cek ya, ini live. Kita klik live. Kita klik live. Nah, ini 3 hari yang lalu bahas Kodondi. 6 hari yang lalu bahas Kodondi. 13 hari yang lalu bahas Kodondi. 2 minggu yang lalu bahas Kodondi juga. Baru 3 minggu yang lalu ada bahas Felix Siam. Ada bahas Ustadz Felix Siam. Oke, jadi kita lihat ini 4:1. Ini Kodondi lagi. 5:1. Ini bahas yang lain. Oke, 2. Artinya udah 5:2. Terus ini Kodondi lagi ya. Udah 6:2. Ini bahas Kodondi lagi 7. Ini Dondi lagi 8. Jadi 8:2. Kalau ke sini ya sama. Ya, dari 10 konten 8-nya Kodondi. Kalau kita tarik nih, konten ke-11. Ya. Konten ke-11 Ustadz Kainama. Ke-12 Dondi lagi. 13 Dondi lagi. 14 Dondi lagi. 15 Dondi lagi. Kan begitu. Jadi 80%, ya, 8 dari 10 konten Andre Tunggal itu selalu membahas Donditan. Saya sampai bingung, apa sebegitu tergila-gilanya Andre Tunggal kepada Kodondi, atau sebegitu takutnya? Ya, sebegitu takutnya Andre Tunggal kepada Kodondi, sehingga begitu ngebet untuk membahas Kodondi. Dan saya disuruh menyampaikan pesan nih, kalau Andre Tunggal dengar ya, dan saya harap pesan ini bisa didengar, teman-teman bantu share ke dia, supaya dia tahu, bahwa Kodondi mengajak Andre Tunggal untuk ngopi, menerima ajakan dia untuk ngopi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang sebegitu ngefansnya, apa perlu Kodonditan mengirimkan poster foto wajahnya, ya, foto wajahnya yang sudah ditandatangani khusus untuk Andre Tunggal. Nah, ini pertanyaan dari Kodondi dan saya disuruh menyampaikan ya, dan teman-teman tolong sampaikan ke dia. Oke, terus kita lanjut nih teman-teman. Kenapa seorang Andre Tunggal tuh sebegitu ngebetnya? Ya, sebegitu ngebetnya dengan Kodondi sampai ya berjilid-jilid seperti itu. Kenapa gitu? Why kan gitu? Orang pasti akan bertanya, kenapa gitu? Apakah Kodondi pernah nyakiti dia di masa lalu? Atau yang kedua, mungkin Kodondi pernah ngapa-ngapain keluarga dia? Atau yang ketiga, Kodondi membuat jemaatnya banyak yang mualaf. Ya, banyak yang mualaf sehingga Andre Tunggal itu begitu dendam, begitu ngamuk, ya, begitu kejang-kejang dengan Kodondi. Nah, sebenarnya kenapa? Mari kita simak dulu ya, kita simak bagaimana si Andre Tungtung ini. Helmi Yahya barusan bilang sama kita bahwa dia mengundang Donditan hanya sekadar ingin mau tahu. Itu menurut pengakuan dari Helmi Yahya. Dia ingin tahu fenomena baru karena teman-teman di dalam podcast dia banyak yang komentar ingin mengundang Donditan. Makanya dia pengen tahu fenomena ini. Lalu Helmi Yahya mengatakan supaya nggak salah kaprah. Dan terakhirnya menariknya Helmi mengatakan bahwa orang nggak banyak tahu tapi ngomongnya lebih banyak. Nah, saya mengajak teman-teman tentu saja kita nggak perlu berspekulasi ya, meskipun teman kita Mas Kus bilang nggak ada maksud apa-apa, ngapain undang gitu ya. Tapi anyway, kita berpikiran baik saja ya. Jadi Helmi Yahya bilang nggak ada maksud apa-apa. Nah, menariknya adalah ketika Helmi Yahya bilang nggak ada maksud apa-apa, that's why kenapa saya bilang Bung Helmi Yahya seharusnya menguji apa yang dikatakan oleh Donditan. Saya tetap berpikiran positif karena saya pikir ya tidak ada motif buruk oleh
Helmi Yahya, ya. Tetapi Bung Helmi Yahya ini seharusnya menyadari ada yang tidak beres dengan narasi dari Donditan. Ada yang nggak beres, ya. Dan narasi sumbang dari Donditan ini terhadap Kristen seharusnya diimbangi dengan narasi pihak Kristen. Itu yang seharusnya dan sepantasnya, Pak Helmi, kalau saya boleh kasih saran, begitu ya. Kenapa demikian? Saya yakin saya bersama-sama dengan teman-teman yang Kristen atau teman-teman yang bersama-sama dengan saya nih yang ada di sini nih ya, teman-teman ini semua, kami merasa tidak puas karena seharusnya ada sebuah narasi yang menyeimbangkan narasi-narasi sumbang yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini atau orang-orang seperti Donditan ini, begitu kan ya. Nah, makanya seperti misalnya Bro Penghayat Diksi mengatakan downgrade ya. Ya tentu saja kami menghormati Bung Helmi Yahya. Saya melihat bahwa Bung Helmi mencoba untuk menetralisir, tetapi sayangnya Bung Helmi mungkin terlalu sungkan dengan Donditan ya. Terlalu sungkan. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwa ada sebuah narasi sumbang dari Donditan di sini. Mari kita dengarkan sama-sama narasi sumbangnya. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Bang. A few moments later. Karena ternyata gini, Bang Helmi. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Konsep ketuhanan ini sudah berbeda. Kristen kan selalu bilang Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu Bang. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka, gitu Bang. Tidakkah Anda menemukan di sana ya narasi sumbang dari Donditan? Teman kita Will 90 mengatakan Donditan berkontradiksi dengan Donditan. Itulah kenyataannya. Ya, teman kita lalu bilang JDP, hypocrisy at its finest. Donditan benar-benar melakukan apa yang dia atau membantah apa yang dia katakan. Jangan lompat pagar, karena kita pun berharap bahwa orang Kristen tidak membahas Islam. Tetapi dia kemudian membahas kekristenan, dan dia kemudian bahas mencari-cari kesalahan dan mengais-ngais kesalahan dalam kekristenan. Bukankah itu adalah bantah sendiri, tabrak sendiri apa yang dikatakan, begitu loh, ya. Teman-teman kita mengatakan dengan clear, audiens saya mengatakan bahwa Donditan melompat pagar. Ketika dia bilang jangan lompat pagar, dia sendiri lompat pagar, ya. Bahkan Donditan lompat tembok Cina. Nah, jadi gitu loh. Kita sudah menemukan narasi-narasi sumbang ketika Donditan melakukan yang demikian, ya. Kita dengarkan sekali lagi. Kalau Sang Pencipta kan nggak butuh apa-apa dari kita. Dan nggak perlu dibela-bela juga. Iya. Ya, maksudnya kalau membela kan gini, ada orang beranggapan, kok Allah mesti dibela sih? Gitu. Ya, gitu ya. Perkataan membelanya itu kan sebenarnya bukan dalam konteks kita membela Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kan kita sedang menegakkan agama kita gitu. Menjalankan agama kita dan menegakkan, itu bisa disebut dengan membela. Gitu. Ya. Nabi kita mengajarkan kita untuk menghormatin agama lain, kepercayaan lain. Betul ya, Don ya? Iya, betul. Lakum dinukumnya tetap, Bang. Tetapi kan kita bukan berarti nggak boleh ngejagain saudara kita dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu dong, Bang. Ya. Anda barusan menyaksikan bahwa Helmi Yahya itu sebenarnya berusaha untuk ngerem-ngerem. Berusaha untuk bilang ya Tuhan kita nggak usah dibela. Tapi Donditan setelah bilang iya, dia baru sadar. Dia bilang lagi, ini saya lagi membentengi akidah Islam. Dengan cara apa? Membahas Kristen gitu loh ya. Anda bisa lihat bahwa Helmi Yahya bahkan bilang lagi, lakum dinukum waliyadin. Donditan bilang iya, tetapi lalu dia balas lagi. Dia bilang ya harus membentengi akidah Islam. Anda bisa lihat argumentasi dari Donditan selalu ngomong membentengi akidah Islam. Tapi pertanyaan saya adalah, inikah cara membentengi akidah Islam? Kalau Anda buka dari channel Donditan,
buka saja, maka Anda akan melihat langsung. Di bahkan halaman welcome page-nya, membentengi akidah umat Islam, menangkal pemurtatan. Tetapi, membentengi akidah Islam dengan mengkritik Kristen dan mengekspos Bible. Dalam arti, mengekspos kelemahan-kelemahan Bible. Benar seperti teman kita mengatakan, Herni bilang, menjaga akidah dengan hina Kristen. Itulah yang dilakukan oleh Dondi Tan. Melakukan akidah atau membentengi akidah dengan menghina atau mengkritik Kristen, mengekspos Bible. Ini adalah buktinya, ya. Dan Anda melihat sendiri. Seperti itu, ya. Makanya kemudian Lisa Mela mengatakan, lah memang Dondi menghormati agama lain. Makanya saya bilang, disinilah akal sehat dari seorang Helmi Yahya diuji. Ya, apakah Bung Helmi Yahya kemudian dengan segala respect, ya, dengan segala respect, kami yakin bahwa Bung Helmi tidak bermaksud untuk merendahkan. Bahkan Bung Helmi bermaksud ngerem. Tapi apakah Bung Helmi berani untuk kemudian bersikap terhadap orang-orang yang gayanya begini? Ketika Dondi Tan mengatakan lakum dinukum waliyadin, apakah bagimu agamamu, bagiku agamaku? Kita dengarkan Dondi Tan ini. Dan dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dilarang mensiarkan agama yang sifatnya menjerat gitulah. Bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Bagaimana trik kita mendakwai orang-orang yang di sana ya, sebelah ya. Sholat misalnya. Saya mau sholat dulu ya misalnya. Saya mau sholat kayak Yesus gitu. Makan babi misalnya. Kamu kok makan babi? Tanya, Yesus makan babi nggak di Bible? Lu sunat umur berapa? Belum sunat. Nah, kenapa nggak sunat? Yesus sunat. Gitu. Anda baru menyaksikan kan bahwa Dondi Tan mengikut campur agama orang lain. Ketika bahkan dia mengajarkan kepada umatnya di masjid berkoar-kohar tentang kekristenan, lalu dia mengatakan inilah trik caranya mengislamkan atau berdakwah kepada orang-orang Kristen. Yesus, saya mau sholat seperti Yesus. Saya melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya tidak makan babi seperti Yesus. Bukankah itu cawe-cawe agama lain? Apakah ini lakum dinukum waliyadin? Apakah ini lakum dinukum agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku? Teman kita mengatakan kalau di balik ada channel yang slogannya mengkritik Islam dan mengekspos Quran, tidakkah kalian marah luar biasa? Lalu kenapa Dondi Tan melakukan hal-hal seperti ini? That's why kenapa Helmi Yahya, Bung Helmi, kami berhak untuk merilis narasi penyeimbang terhadap orang-orang yang melakukan pembelaan agama atas nama membentengi akidah Islam seperti yang dilakukan oleh Dondi Tan ini. Kami berhak untuk melakukan pembelaan pula. Kami berhak untuk memberikan narasi penyeimbang. Tapi bedanya adalah kami tidak kami tidak cawe-cawe, kami tidak mengais-ngais ajaran Islam karena kami tidak perlu untuk membahas agama lain. Yang kami lakukan adalah membahas agama kami atau melakukan pembelaan. Dan jangan salahkan kalau kemudian argumen yang sama kami kembalikan kepada pihak kalian, lalu kemudian kalian ngamuk-ngamuk, ya. Jangan salahkan itu, ya. That's why kita akan masuk, ya, ke dalam argumentasi atau analogi, ya, analogi yang saya siapkan untuk menunjukkan atau menelanjangi segala macam argumentasi dari Dondi Tan ini. Dan argumentasi ini adalah argumentasi yang kemudian akan secara terang benderang menunjukkan, menelanjangi segala perbuatan buruk, perbuatan siasat licik yang dilakukan oleh orang-orang yang membahas kekristenan dengan dalih untuk membela akidah agamanya, dengan dalih untuk membela akidah Islam, begitu ya. Sekali lagi, saya tidak menyinggung Islam dalam hal ini, tapi ada orang-orang yang memakai agama Islam untuk kemudian mengatakan berhak membahas kekristenan, kayak gitu ya. Oke, ya, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan, nanti saya akan bahas komentar teman-teman semua ya. Oke. Analogi nomor 1.
Mengapa Donditan tidak berhak melakukan apa yang dia lakukan? Saya berharap ini adalah narasi penyeimbang dengan sebuah analogi atau dua buah analogi. Nah, apakah pantas mencari-cari kesalahan Kristen demi membentengi akidah umat Islam? Ya, teman-teman sudah saksikan ya, dan saya terpaksa off cam karena sesak napas juga teman-teman ya. Sebenarnya agak susah ngomong pakai topeng seperti ini, capek juga gitu. Jadi saya putuskan saya buka aja ya, supaya lebih nyaman juga. Jadi kalau kalian lihat ya, Andre Tunggal ini memang begitu tergila-gila. Ya, tergila-gila dengan Kodondi yang kita nggak tahu kenapa gitu. Dan saya mencurigai ya, ini kuat dugaan teman-teman. Ini kuat dugaan bahwa banyak jemaat Andre Tunggal yang memutuskan mualaf setelah menonton video Kodondi. Itulah dibandingkan pendeta-pendeta yang lain, Andre Tunggal itu begitu agresif untuk menyerang Donditan. Dan yang lebih lucunya, agresifnya itu hanyalah menghina pribadi dari Kodondi. Kita belum menemukan satupun konten dari Kodondi yang dijawab oleh Andre Tunggal. Kodondi itu membuat kontradiksi Bible itu sangat banyak, sampai berjilid-jilid. Jadi Kodondi itu dulu punya program namanya BOB, Bible o Bible, di mana di situ Bible itu dikupas, kontradiksi yang ada. Misalnya ya, di ayat ini menyatakan anak dari si ini namanya ini. Di ayat yang lain, anaknya beda. Di ayat ini jumlah pasukannya segini. Di ayat yang lain jumlah pasukannya segini. Beda-beda, teman-teman. Sehingga Kodondi mempertanyakan, yang mana yang benar? Dan itu fair. Ayatnya ditampilkan, buktinya disodorkan. Paulus mengatakan bahwa dia saat ke Damsyik bertemu dengan Yesus. Dan teman-temannya juga mengalami hal yang serupa. Istilahnya teman-temannya rebah, pingsan, melihat cahaya. Itu di satu ayat. Di ayat yang lain dikatakan bahwa cuma dia sendiri. Teman-temannya tidak melihat. Jadi yang mana yang benar? Kita sebagai orang yang berpikir, orang yang diberikan akal oleh Allah, tentu saja kita bertanda tanya, ini kok bisa beda? Bukankah ini kitab suci? Bagaimana mungkin satu kitab suci bisa kontradiksi? Bisa salah, kan begitu? Artinya salah satu ayat pasti ada yang salah dong. Nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, nggak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, itu contoh gini. Ya, contoh statement atau cerita yang sebenarnya digabungin juga bisa. Dikatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma. Di satu kisah lagi, Yesus lahir di kandang domba. Ya, di kandang lah, di satu kandang. Bukan kandang domba juga ya, karena menurut HTD itu kandang babi. Menurut HTD, bukan saya. Kira-kira itu kontradiksi nggak? Kalau menurut saya, ya nggak kontradiksi. Bisa jadi kandang tersebut kan kandang yang kecil, yang letaknya itu ada di bawah pohon kurma. Ya, kadang banyak orang buat kandang, kayak teman-teman nih, buat kandang kambing sekarang. Udah mau kurban kan, udah mau hari raya kurban, orang buat kandang untuk kambing, untuk sapi gitu kan. Itu di bawah pohon. Banyak orang sekarang buat kandang dadakan kalau saya bilang ya. Tiba-tiba bermunculan kandang dadakan untuk penggemukan sapi dan kambing dan domba. Dan itu dibuat ala kadarnya dan banyak itu yang di bawah pohon. Nah, jadi itu tidak kontradiksi. Ya, tidak kontradiksi. Contoh juga, saya kemarin sedang makan. Waktu terjadi gempa, saya lagi makan. Ya, saya lagi makan. Terus statement yang satu lagi, saya bilang, saat terjadi gempa, ya, saat terjadi gempa itu saya lagi buka baju. Lagi tidak pakai baju. Itu kontradiksi nggak? Enggak. Jadi saya makan sambil buka baju. Sah-sah saja. Ya, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita bicara, yang satu ngomong bahwa Paulus itu rebah sendiri, melihat cahaya sendiri, yang satu lagi bilang teman-temannya juga ikut rebah. Itu kontradiksi. Itu nggak bisa. Ya, itu nggak cocok. Dan itu aneh sekali kalau dikatakan itu firman Tuhan. Ya. Jadi Kodondi itu membahas yang begituan, dan sampai detik ini kita belum melihat Andre Tunggal berhasil membahas substansinya. Saya melihat konten-konten Andre Tunggal, dan saya menonton. Saya menonton semua konten Andre Tunggal yang membahas Kodondi, dan sampai detik ini saya belum menemukan satupun jawaban atas pertanyaan Kodondi. Nggak ada. Dia cuma marahi Kodondi, dia cuma tidak terima Kodondi bahas Bible, dia tidak terima Kodondi membuka kesalahan-kesalahan yang ada di Bible. Karena menurut dia sangat
tidak fair, ya, sangat tidak etis. Seorang Muslim, apalagi mualaf ya, artinya Anda sudah bukan Kristen, tapi Anda membuka, Anda membongkar kesalahan dari Bible. Ini pikiran yang kacau, menurut saya. Kalau memang nggak ada kesalahan, kenapa takut? Kalau memang Bible itu jujur, Bible itu benar, kenapa takut? Ya, kenapa takut? Ini ibarat ada seorang mantan bupati, begitu dia tidak menjabat lagi, dia sampaikan, kelemahan kabupaten kita, pemerintahan kabupaten kita adalah seperti ini. Ini harus diperbaiki. Ya, ini harus diperbaiki. Dan selama yang dia sampaikan itu kebenaran, maka dia tidak akan ada masalah. Kecuali yang dia sampaikan fitnah. Misalnya dia bilang, kenapa kabupaten kita tidak maju? Karena kepala dinas kita. Ya, dinas kita yang ini makan duit, korupsi, nggak benar gitu. Dia bisa dipenjara karena menyampaikan yang nggak benar. Tapi selama yang dia sampaikan itu kebenaran, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Jadi yang disampaikan Kodondi, fitnah atau kebenaran. Coba teman-teman Kristen pelajari, cari tahu. Kodondi kan selalu men-challenge, selalu memberikan data-data yang bisa kalian akses, buku-buku yang bisa kalian beli juga. Coba cari tahu, yang dia sampaikan kebenaran atau bukan. Jadi jangan termakan omongan Andre Tunggal yang nggak ada dasar. Andre Tunggal hanya ngomong berdasarkan sentimen pribadi. Sedangkan Kodondi ngomong berdasarkan data. Bagi teman-teman Kristen yang mau belajar nih, kalau mau belajar, kalau cuma mau makan doktrin mati, ya saya no comment. Tapi bagi yang masih mau belajar, silakan. Ya, silakan dicari tahu yang mana yang benar. Kalian diberikan akal oleh Allah. Kalian punya akal untuk cari tahu, untuk mengetahui kebenaran. Apalagi yang kalian tunggu? Ya. Apakah kalian mau cuman beragama hanya berdasarkan warisan? Ya sudahlah, agama saya seperti ini. Dari kakek saya udah seperti ini. Saya terima saja. Kalau kalian memang mau seperti itu, ya sudah, nggak masalah. Tapi jangan lupa, kalian masuk neraka, kalian nggak bisa komplain sama Allah. Saya kan ikut agama kakek saya, harusnya kakek saya yang bersalah, kakek saya aja dihukum lebih banyak gitu. Nggak bisa, kekal sama-sama di neraka. Ya, sama-sama kekal gitu. Jadi nggak ada gunanya juga nanti kalian teriak-teriak. Allah sudah memberikan kalian akal, memberikan kalian kesempatan, ya, memberikan pintu hidayah kepada kalian, tetapi kadang problemnya kalian yang nggak mau melangkah. Kalau saya sih fair-fair saja ya. Setiap agama kita pelajari, ya, kita lihat, kita cari tahu, nanti kita tentukan sendiri. Dan umat Muslim tidak pernah memaksakan orang-orang Kristen untuk ikut ke agama kami. Tidak ada satupun apologet Islam yang memaksa orang Kristen untuk pindah agama. Silahkan dicek. Kami nggak pernah juga door to door ketok rumah kalian, datangi rumah kalian untuk menyuruh kalian pindah agama, menawarkan agama Islam. Nggak pernah. Kalau ada umat Muslim yang door to door seperti itu, laporkan. Kasih tahu kepada saya dan saya pastikan. Ya, di sini kalian boleh rekam, boleh ambil penggalan statement saya. Kalau ada umat Muslim door to door ke rumah orang Kristen, ke rumah orang yang non-Muslim, menawarkan agama Islam, ya, memaksa, mengajak, membagikan brosur supaya kalian masuk Islam. Kalian bilang kepada saya akan expose dan saya akan melaporkan orang tersebut. Udah fair ya? Udah sangat fair saya rasa. Bagaimana dengan kalian? Coba kalian lihat, berapa banyak orang yang door to door membagikan brosur, mengajak orang untuk pindah keyakinan. Bahkan saya pernah men-challenge teman-teman Kristen ya. Kita coba tanya agama lain, artinya agama Buddha, agama Hindu. Ya coba tanya, seberapa sering dia diajak untuk ke gereja, untuk percaya dengan Kristen? Seberapa sering dia diajak oleh yang Muslim? Coba bandingkan, lebih banyak mana? Semua yang kita tanyakan, yang pernah mengalami kejadian seperti itu, mengatakan bahwa yang Kristen, yang Islam tidak pernah mengajak dia untuk sholat, mengajak dia untuk pindah keyakinan. Enggak. Di Islam kami nggak peduli yang begituan, teman-teman. Karena hidayah itu masing-masing. Tugas kami hanya menyampaikan. Ya, kami tidak pernah ngotot mengajak orang untuk pindah keyakinan, bahkan menggunakan cara-cara curang, dengan cara menipu, menyamar, dan sebagainya. Nggak pernah. Sedangkan pihak-pihak tertentu, Polycarpus, saking ngebetnya orang untuk ikut keyakinan dia, sampai nyamar-nyamar. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Silakan dicek. Silakan dicek berapa banyak kejadian orang-orang yang menyamar
demi menyebarkan agamanya, demi mengajak orang pindah agamanya. Berapa banyak? Silakan dicek. Oke? Nah, jadi sekali lagi, saya cukup terkejut melihat Andre Tunggal, seorang pendeta. Sekali lagi, dia pendeta. Kalau dia bukan pendeta, saya akan tidak peduli. Saya akan masa bodoh, toh bukan pendeta. Tapi ini dia pendeta, tapi kerjanya nyinyirin orang lain, kerjanya mengajak penonton-penontonnya, umat-umatnya, jemaat-jemaatnya untuk membenci orang. Bahaya ini. Ya. Mengajak jemaatnya yang Kristen-Kristen untuk membenci Kodondi, untuk marah kepada Kodondi. Ini bahaya. Salah-salah nanti gara-gara provokasi Andre Tunggal, ya, provokasi dari Andre Tunggal, nanti Kodondi datang ke satu tempat lagi makan, ya, rupanya koki atau pemilik restorannya ini jemaatnya Andre Tungtung atau penontonnya Andre Tungtung. Tiba-tiba dia lihat, wah ini Donditan, saya racuni saja biar sakit perut dia. Dibunuh mungkin nggak? Diracuni kasih mampus nggak mungkin? Ya, sampai meninggal nggak mungkin, karena melanggar hukum, bahaya, dia juga takut. Ya mungkin dikasih sakit perut, ya kan nyebelin juga gitu. Nyebelin juga, tiba-tiba kita diracuni itu sakit perut. Kasihan Kodoninya, belum lagi nanti dilempari batu dia, dilempari telur. Bahaya. Jadi janganlah disebarkan kebencian. Ya, tolong jangan disebarkan. Kalau memang Anda tidak setuju, ya Anda jawab saja. Toh juga bagus untuk Anda. Yang pertama, membuat Anda jadi punya konten untuk membahas tuh Bible-nya Kodondi. Terus yang kedua, ya, membuat Anda belajar dan mengajarkan kepada jemaat Anda untuk lebih pintar, untuk tahu sejarah. Kan begitu. Lebih bagus. Kedua belah pihak diuntungkan. Nah, jadi sekali lagi buat Andre Tungtung, saya berharap Anda introspeksi diri, karena memang orang kadang-kadang saking geramnya dengan seseorang, dia sampai lupa. Dia sampai tergila-gila. Kita pernah lihat ya, teman kita atau orang-orang tertentu yang kalian jumpai, dia merasa bahwa, saya biasa saja kok, saya nggak benci-benci amat dengan dia. Tapi setiap hari kita ketemu dia bahas. Saya punya teman seperti itu, teman-teman. Jadi setiap saya ketemu dia akan bahas teman kita yang lain. Ya, misalnya si Budi, dia tiap hari akan bahas Budi. Setiap hari, teman-teman. Saya sampai bilang, lu harus berhenti bahas Budi. Karena kalau lu terus bahas Budi, kebencian di dalam diri lu makin besar. Dan itu sangat negatif. Dia awalnya nggak sadar. Karena dia bilang, enggak lah, saya nggak dendam sama si Budi. Kamu bilang kamu nggak dendam, tapi cara kamu ngomong, action yang kamu lakukan, itu menunjukkan kamu dendam. Hampir setiap hari kamu ngomongnya si Budi. Kecuali kita lagi bahas yang lain, dia lupa. Tapi begitu nggak ada yang kita bahas, dia akan mulai bahas si Budi. Nah, ini yang bahaya. Jadi buat Andre Tungtung, tanpa Anda sadari, Anda sudah mulai seperti itu. Dan saya sebagai teman, ya, saya nggak tahu dia anggap saya teman atau tidak, tapi saya anggap dia ya saudara sebangsa lah. Ya, sebagai saudara sebangsa, ya saya menasehati. Jangan dendam-dendam amat, jangan benci-benci amat, nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Itu sih, apalagi Anda masih muda, ya kita nggak tahu gitu kan, kedepannya seperti apa. Belum lagi kita juga belajar ya, banyak sekali Polikarpus sebelumnya yang sudah meregang nyawa karena terlalu dendam. Ada domba kecil, ada mendiang Mangapul Sagala, ada si Emen yang sekarang kena stroke. Nah, banyak Polikarpus yang terkena penyakit gara-gara terlalu benci. Terlalu benci. Terus ada juga pendeta Tokyo tuh. Saya nggak tahu sekarang kabarnya gimana setelah mubahala. Ya kemarin mubahala dengan saya, mubahala dengan Ustadz Ali. Terakhir entah gimana nasibnya, masih hidup atau enggak. Bahaya. Ya, yang seperti itu bahaya. Jadi saya sarankan lepaskanlah. Cobalah mungkin besok bahas yang lain. Ya, pelan-pelan turunin. Jangan setiap hari bahasnya Kodondi terus gitu. Jemaat Anda juga lihatnya kesal gitu kan. Ini pendeta kok dendam banget gitu. Dia suruh kita mengampuni orang. Dia suruh kita untuk melepaskan ya, kebencian. Tapi dia sendiri kebenciannya begitu besar, kan konyol. Ya. Nggak konsisten, nggak sesuai omongannya. Jadinya munafik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, makasih buat teman-teman. Jangan lupa didukung, di-subscribe channel ini supaya channel ini bisa cepat besar. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.